Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Saya ucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang selalu ada bersama kami, Immanuel dalam setiap keadaan. Kami bersyukur untuk berkat-Mu di pagi hari ini. Kembali kami bangun dengan kekuatan baru. Kami percaya Tuhan sediakan yang terbaik buat kami sepanjang hari ini. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapi kami untuk mengerti dan taat pada kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Galatia 2 ayat yang ke-20. Tertulis demikian. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada istilah mengatakan karakter seseorang dapat dilihat dari caranya menyetir kendaraan. Orang yang egois biasanya tidak akan memberi jalan kepada pengemudi yang lain. Jalanan bagaikan milik sendiri. Demikianlah sifat orang yang hanya mementingkan diri. Di jalanan selalu ada rambu, dan setiap pengemudi bagaimanapun juga harus tunduk pada rambu-rambu yang ada, sebab rambu-rambu itu bertujuan yang baik. Salah satu rambu yang seringkali tidak dimengerti pengendara adalah rambu segitiga terbalik. Rambu ini mempunyai makna bahwa kita harus memberikan jalan kepada pengendara yang lain yang ada di persimpangan terlebih dulu. Tanpa ketundukan, rambu ini pasti akan diserobot. Dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, Tuhan memberikan rambu-rambu untuk kita taati dalam perjalanan hidup ini. Dan untuk itu, saudara, kita perlu yang namanya penyerahan diri. Dalam Galatia 2 ayat yang ke-20 ini dikatakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ayat ini mengajarkan kita tentang penyerahan diri kepada Tuhan yang telah menyerahkan dirinya untuk kita. Rasul Paulus bukan sekedar menyatakan hal ini sebagai suatu wacana atau teori saja, tapi ia menunjukkan dalam kehidupannya bagaimana ia berserah diri kepada Tuhan. Sehubungan dengan penyerahan diri, ada 3 kuasa dari penyerahan diri yang kita akan alami. Yang pertama, penyerahan diri menyingkirkan semua ego kita pribadi. Tertulis dalam ayat ini, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Ketika kita bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus, kita menyerahkan diri secara total kepadanya. Dan penyerahan diri kita membuat kita tidak lagi dikuasai oleh ego pribadi kita atau keinginan diri kita sendiri. Diri kita tidak lagi dikuasai oleh kehendak diri sendiri. Ego kita telah mati karena penyerahan diri kita pada Kristus. Dalam kehidupan rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dan berbagai hal, miliki sikap penyerahan diri pada Tuhan, di mana ego kita tidak lagi muncul dan berkuasa. Yang kedua, penyerahan diri membuat kita berjalan dalam kehendak Tuhan. Bagian selanjutnya dalam ayat ini dikatakan, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Ini berbicara bahwa kita melangkah dalam kehendak Tuhan, dalam pimpinan Tuhan. Kehendak, rencana, perintah atau firman Tuhan menjadi fokus kita untuk kita kerjakan.
Oleh karena Tuhan hidup dalam kita, maka kita hanya melakukan kehendak-Nya saja. Yang ketiga, saudara, penyerahan diri memampukan kita untuk percaya. Di ayat ini tertulis, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Kita tidak lagi hidup dalam kebimbangan, pemberontakan atau kefasikan, tapi dalam iman kepada Tuhan Yesus. Penyerahan diri memampukan kita untuk beriman. Tanpa penyerahan diri, sulit untuk kita percaya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari berserah kepada Tuhan. Tundukkan diri kita kepadanya. Penyerahan diri pada Tuhan bukan berarti kita kalah, tapi kita justru mengalami kemenangannya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang mengajarkan kepada kami untuk menyerahkan diri secara total kepadamu. Sebagaimana Engkau Tuhan telah menyerahkan diri-Mu untuk kami, ajar kami juga untuk menyerahkan diri kami untuk-Mu. Tolong kami Tuhan, kikis semua ego kami secara pribadi. Lenyapkan itu ya Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh dapat hidup menuruti kehendak Tuhan. Dan ajar kami untuk sungguh-sungguh menyerahkan diri, sehingga kami dapat percaya dengan hati yang penuh. Roh Kudus tolong kami, sehingga kami mampu untuk hidup dalam penyerahan diri yang sungguh kepadamu. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Berkatilah kami di sepanjang hari ini, dalam segala tugas dan aktivitas kami. Pimpinlah kami ya Tuhan, supaya segala yang kami kerjakan menyenangkan hati Tuhan, dan kehidupan kami menjadi berkat, kesaksian bagi banyak orang. Kami berdoa mohon lawatan Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang terikat terbelenggu dosa dan kuasa kegelapan, Tuhan lepaskan dan beri kemenangan. Dan bagi yang sedang dalam persoalan, masalah, Tuhan berikan jalan keluar yang ajaib. Mujizat-Mu Tuhan nyatakan. Berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia. Menjelang pemilu ya Tuhan, biarlah Tuhan memberikan keamanan, kedamaian, dan persatuan di antara setiap komponen bangsa kami. Berkatilah juga semua bangsa yang ada di dunia ini. Lawatlah dengan kasih-Mu, agar setiap orang dari segala bangsa percaya kepadamu dan menerima anugerah keselamatan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Berkat-Mu atas umat-Mu, berkat-Mu atas kami semua, berkat-Mu atas keluarga kami masing-masing secara pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk hidup dalam penyerahan diri yang sungguh kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.